Why do we work together? Some people say it's too late. Some people say that we are drowning, that our homes are on fire, that our ecosystems are lost, that injustice will prevail. All of our different rivers, springing forth and mighty, flow into the same sea. We are witnesses of faith. We are witnesses of hope. And we are witnesses of love. Together, we will journey in communion as the people of God to let justice and peace flow. Oke, shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan menyaksikan tayangan yang disediakan oleh HKBP Limo melalui multimedia, yaitu Pondok Diskusi. Pondok Diskusi ini kita akan berbincang-bincang ke depannya mengenai perkembangan ataupun hal-hal yang menarik yang perlu nanti kita akan bahas bersama-sama. Saat ini kami bersama dengan pimpinan jemaat HKBP Limo, Amang Pendeta Sardono Siburian. Selamat datang Amang. Ya, selamat datang. Di acara Pondok Diskusi ini, semoga apa yang akan kita bahas dalam topik kali ini bisa tersampaikan dengan baik kepada para penonton di YouTube dan juga di Instagram. Oke, kita masuk Amang. Tadi sudah di awal kita sudah melihat ada tayangan-tayangan mengenai Minggu Ekologi yang akan kita rayakan bersama di tanggal 24 September hari Minggu nanti. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya bersama Amang Pendeta. Yang pertama Amang, pertanyaan pertamanya, bagaimanakah pendapat Amang mengenai perayaan Minggu Ekologi ini yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti menurut dari perspektif teologi Amang? Oke, ya terima kasih ya. Sebelum saya jawab, saya sapa dulu Oras, Amang Enang, jemaat yang terkasih di HKBP Limo juga, penonton nanti yang akan menonton siar tayangan ini, kanal YouTube ini, yang disajikan oleh tim multimedia dari HKBP Limo. Amang sebagai pendeta menyambut baik ya ini program kita ini dan bersyukur kepada Tuhan untuk kegiatan yang kita laksanakan. Nah, pertama mengenai Minggu Ekologi ini, yang harus kita syukuri adalah bahwa Tuhan telah menciptakan bumi ini ya, langit dan bumi dan segala isinya dengan sangat baik dan menjadi rumah, ya, menjadi rumah yang nyaman, yang tentram bagi seluruh ciptaan, baik manusia, baik ciptaan-ciptaan yang lainnya. Yang kedua, kita mengapresiasi langkah dan gagasan dari Dewan Gereja Sedunia yang telah menginisiasi tanggal 1 September sampai 4 Oktober menjadi perayaan Season of Creation bagi seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Artinya mengenang masa penciptaan yang dikerjakan oleh Allah akan bumi ini. Dan berikut kita juga mengapresiasi langkah dan keputusan yang digagasi oleh pucuk pimpinan gereja kita, pimpinan HKBP, yang ditopang oleh Majelis Pekerja Sinode ya, yang telah menetapkan Minggu tanggal 24 September besok
menjadi ibadah bersama ya, bertema teologi, perayaan Season of Creation. Saya pikir Minggu Ekologi yang akan kita rayakan pada hari Minggu yang akan datang merupakan sebuah gerakan membangun kesadaran ya. Kesadaran bahwa bumi dan lingkungan yang kita tempati saat ini dan seterusnya, nah, harus kita jaga dan kita rawat. Nah, artinya membangun kesadaran. Yang kedua, Minggu Ekologi ini juga tanggal 24 September ini menjadi sebuah alarm, ya, pengingat bagi semua orang, utamanya jemaat HKBP, bahwa sekarang saat ini bumi yang kita tempati ini sedang dalam keadaan tidak baik. Nah, sedang dalam keadaan tidak baik. Nah, sehingga kalau saya melihat ini bukan hanya sekedar perayaan ya. Tadi membangun kesadaran. Yang kedua adalah alarm betapa penting dan urgennya. Nah, untuk merawat, menjaga, melihat kembali, untuk memulihkan kembali. Nah, keadaan bumi kita yang sedang rusak ini. Ada 3 alasan sedikitnya. Mengapa ini perayaan Minggu Ekologi ini sangat penting ya untuk dilaksanakan. Yang pertama, kita percaya sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab dalam kisah penciptaan, bahwa sejak semula Allah menciptakan semuanya dengan sangat amat baik. Nah, berulang kali dalam proses penciptaan itu, setiap kali Allah selesai bekerja, selesai menciptakan, Allah berkata dan melihat bahwa semuanya itu baik. Itu berulang-ulang selalu dikatakan. Bahkan sampai pada hari ke-6, hari penciptaan terakhir, penciptaan manusia, Allah mengevaluasi dan melihat semua yang telah diciptakannya itu, dan Allah berkata melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini bisa kita lihat ya dalam Kejadian 1 ayat 31. Lalu Allah menciptakan dan menjadikan manusia itu menjadi mitranya di bumi ini. Karena itu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Imago Dei, agar manusia itu menjadi teman kerja ya, mitra kerja Allah di dunia ini. Pertama-tama untuk merawat, menjaga, mengelola, menguasai bumi. Nah, ini bisa kita lihat dalam Kejadian 1:28 dan Kejadian 2 ayat 15. 2 kali Tuhan berkata di sana. Dalam Kejadian 1:28 dipakai kata kabas dalam bahasa Ibrani yang artinya taklukkanlah dan berkuasalah, kuasailah. Dan dalam Kejadian 2 ayat 15 itu dipakai kata abad, mengabdikan diri, dan kata siamar, artinya merawat dan melestarikan. Sehingga baik dari Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberikan tugas kepada manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu, yaitu untuk salah satunya, untuk mengerjakan, untuk merawat, untuk memelihara dan melestarikan bumi dan lingkungan, bukan merusak dan memusnahkan. Nah, itu pertama alasannya. Dan ini juga ditekankan dalam pengakuan iman kita ya, Konfesi HKBP 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Bahwa bumi dan segala isinya pemiliknya adalah Allah. Tetapi Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menjaga, lagi-lagi menjaga, mengelola, merawat dan memakainya untuk kelangsungan hidup manusia dan seluruh ciptaan ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi pemberian tugas itu dalam rangka tanggung jawab sebenarnya ya, tanggung jawab manusia. Jadi manusia memiliki tanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan pengelolaan bumi yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa Minggu Ekologi ini menjadi sangat penting? Yang kedua yang harus kita bangun adalah bahwa kita harus menyadari bumi ini adalah rumah kita ya. Rumah kita, tempat tinggal kita dan seluruh ciptaan. Itulah yang disebut dengan ekologi. Nah, jadi kalau ekologi itu berasal dari bahasa Yunani dan Latin ya. Oikos dan eko. Nah, yang berarti tempat yang dihuni atau hunian. Nah, atau dengan kata lain bisa kita artikan sebagai rumah ya. Nah, ekologi dari kata oikos dan eko
ini maka ada kata okumene, ekonomi kan, termasuk ekologi. Jadi dalam pengertian ekologi, bumi ini adalah rumah kita, tempat hunian kita, tempat tinggal kita. Nah, dengan seluruh ciptaan, bukan hanya manusia, termasuk dengan ekosistem yang lain. Jadi di dalam bumi ini yang adalah rumah kita, seluruh ekosistem saling berkaitan ya, saling menopang satu dengan yang lain, atau yang kita kenal dengan rantai makanan ya. Nah, kalau ekosistem yang satu sudah rusak, ini sangat berpengaruh dengan ekosistem yang lain. Nah, oleh karena itu, karena bumi ini adalah rumah kita, nah, maka harus ada kesadaran dalam diri kita bagaimana kita dengan rumah kita sendiri. Ya tentulah ya harus kita rawat kan, kita jaga, kita kelola dengan baik. Bagaimana supaya rumah kita ini menjadi tempat tinggal yang nyaman, ya kan? Bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi seluruh ciptaan. Yang nyaman, yang aman, yang tentram, yang makmur. Bukan saat ini saja, tapi berkelanjutan. Nah, yang ketiga yang menjadi sangat penting, mengapa penting bagi kita untuk merayakan ibadah ekologi ini, mengingatkan kita bahwa bumi atau rumah yang kita tempati saat ini, inilah ini bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, gitu. Nah, tadi kita sepakat bumi adalah rumah kita, tapi rumah yang kita tempati ini sekarang sedang tidak baik, gitu ya. Ibarat rumah kita sendiri nih. Atapnya bocor ya kan, nah baru jendelanya rusak, pintunya rusak, segala macam gitu. Nah bagaimanapun kan kita tidak aman ya, tidak nyaman tinggal di dalamnya. Nah jadi bumi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Nah, keberlangsungan hidup seluruh ciptaan pun bukan hanya manusia di bumi ini sedang terancam. Nah yang tentu yang pasti karena ulah manusia ya, yang kurang bertanggung jawab, yang telah merusak bumi. Itulah yang kita sebut dengan ekosida, tindakan merusak lingkungan hidup. Jadi perusakan lingkungan atau bumi ini banyak ya dalam berbagai bentuk. Entah kita sadari atau tidak. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, penggunaan kantong plastik ya, atau gelas plastik baru kita buang secara sembarangan. Ya kan untuk mengurai ini kan butuh jutaan tahun katanya ya di dalam tanah kan. Nah itu sangat mempengaruhi kerusakan alam. Misalnya sungai ya, sungai dan laut, sampah itu akan masuk ke sana kan. Nah, kalau dibakar terjadi polusi udara kan, berefek rumah kaca misalnya. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, membuang sampah sembarangan akibatnya mencemari sungai dan laut ya. Baru polusi udara yang terjadi yang datang dari industri, pabrik, baru kendaraan yang beremisi tinggi dan banyak sebenarnya. Nah, jadi bumi kita ini sekarang sedang tidak baik-baik dan sedang sakit ya. Nah, sehingga kalau menurut para ahli, es di kutub pun sudah mulai mencair, menyebabkan permukaan laut itu naik, ya kan? Jadi kota-kota yang berada di pesisir mulai tenggelam. Nah, dan banyak sebenarnya bentuk-bentuk kerusakan bumi yang kita hadapi sekarang. Kira-kira demikian, Amang, yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan pertama ya. Terima kasih Amang, sangat terberkati dan sangat menjawab pertanyaan kita semua ya. Bagaimana dari perspektif teologi mengenai perayaan Minggu Ekologi yang akan kita sama-sama rayakan bersama di hari Minggu nanti. Kita masuk langsung ke pertanyaan kedua kali Mang ya. Oke. Puji Tuhan saat ini juga cuaca di luar nampaknya hujan ya. Jadi memang sungguh terberkati, mungkin hari ini kita turun hujan. Jadi semoga kedepannya karena sekarang sudah masuk musim hujan, jadi semoga kedepannya akan ada hujan-hujan, karena di beberapa kota juga Mang sudah susah untuk air ya kan, air bersih sudah sangat kurang gitu. Jadi kita langsung masuk pertanyaan kedua Mang ya. Jadi bagaimana Mang langkah kita sebagai umat Kristen ya menyikapi perayaan Minggu Ekologi ini gitu ya secara teologi Mang? Oke, tadi kita sudah sepakat ya bahwa bumi yang kita tempati ini adalah rumah kita. Dan sekarang bumi kita sedang rusak ya. Kehidupan kita di bumi ini bukan hanya manusia saja terancam ya. Kalau saya beri gambaran,
saat ini rumah kita sedang darurat. Ya. Atapnya banyak yang bocor, pintunya rusak, jendelanya amblas, temboknya retak, dan lain sebagainya. Dan ini memang bukan terjadi hari ini. Ya. Artinya ini terjadi akibat efek tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Sehingga kita merasakan saat ini. Dan mungkin juga tindakan-tindakan kita saat ini yang merusak bumi akan berakibat pada puluhan bahkan ratusan tahun yang akan datang. Nah, pertanyaannya memang apakah kita akan mewariskan kerusakan ini? Bahkan kerusakan yang lebih parah lagi kepada generasi berikutnya. Kita sepakat pasti tidaklah. Kita tidak akan mewariskan rumah yang rusak kepada generasi dan anak-anak cucu kita. Nah, kalau rumah kita rusak, tentulah harus segera kita perbaiki. Ya, segera kita perbaiki. Kita mesti kembali kepada panggilan kekristenan kita sejak awal. Yang saya sebutkan tadi, menjaga, merawat, memelihara bumi yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk kita pakai, kita nikmati sebagai sumber-sumber yang menopang kehidupan kita dan seluruh kehidupan ciptaan. Sehingga season of creation, ya, artinya mengingatkan kita kepada masa kisah penciptaan yang dikerjakan oleh Allah secara luar biasa dan maha dahsyat. Dia mengerjakan itu semua dengan sangat amat baik. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan menciptakan itu, ya kan? Nah, memang Alkitab berkata itulah hari yang pertama, hari yang kedua kan. Tapi kita tidak tahu antara hari yang pertama sampai hari yang kedua berapa puluh jam, ratus jam, bahkan mungkin ribuan tahun ya, kita nggak tahu ya. Nah, tidak ada tercatat di Alkitab. Nah, kita juga tidak tahu bagaimana Tuhan mengerjakan semua itu, ya kan? Bagaimana pula Tuhan memproses itu sehingga semuanya tertata dengan baik, ya kan? Ekosistem dengan baik, artinya mencukupi segala kebutuhan yang Dia ciptakan. Nah, kita tidak tahu bagaimana itu semua terjadi, tapi faktanya semuanya baik sejak awal. Nah, sehingga menjawab pertanyaan tadi, apa langkah kita menyikapi perayaan Season of Creation ini ya? Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah kita harus ingat, kita adalah makhluk yang bertanggung jawab atas keberlangsungan bumi ini. Rusak dan baiknya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Artinya suatu saat nanti pada akhirnya Tuhan meminta pertanggungjawaban ini daripada kita. Bagaimana kita mengelola bumi yang telah diberikannya itu kepada kita. Yang kedua, saya mengutip artikel yang ditulis oleh Karel Erari, seorang guru ekoteologi di Sekolah Tinggi Teologi Kisna Abipura, yang berjudul Gereja di Tengah Abad Ekosida. Itu judul artikelnya. Dalam buku Teologi Bencana ya. Dia berkata demikian. Kita sedang menghadapi krisis lingkungan hidup yang sangat mengancam kualitas hidup manusia dan menggoncangkan keseimbangan ekosistem. Karena itu Erari meminta agar gereja mengembangkan hukum kasih ketiga. Yang kita kenalkan dua hukum kasih ya. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi Erira meminta agar gereja mengembangkan hukum kasih ketiga. Apa itu? Supaya kita mengasihi sesama ciptaan. Jadi bukan hanya manusia saja ya. Sesama ciptaan, baik air, tanah, sungai, pohon, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lainnya. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi singkatnya yang bisa saya pahami, bagaimana langkah kita. Cintailah bumi dan lingkungan hidup seperti mencintai diri sendiri. Kita tidak mungkin pernah merusak diri kita ya. Tentu kita sangat mencintainya. Seperti itulah kita mencintai dan merawat bumi ini. Kira-kira demikian, Amang, untuk pertanyaan kedua. Oke, terima kasih Amang untuk sesi pertanyaan yang kedua dan yang tadi yang pertama sudah dijawab. Kita akan lanjut Bapak Ibu dan sahabat terkasih di dalam Pondok Diskusi di part selanjutnya. Jangan lupa saksikan besok Pondok Diskusi tayang Sabtu jam 4 sore. Terima kasih.